Jadi ada coba cari buku-buku gitu ya untuk mendukung karena saya lihat kemarin dari matematika satu itu sudah ikut SP pun tetap masih kurang seperti itu. Nah, jadi nanti coba dicari cari buku-buku tentang matematika, tentang kalkulus seperti itu. Terus itu kalau misalnya saya nggak punya uang Bu gitu, nah berarti di kampus gitu gunakan wifi, untuk cari e-booknya, untuk cari contoh-contoh soal seperti itu. Nah jadi hari ini tugasnya teman-teman adalah mengingat dulu, sedikit tentang materi turunan. Nah jadi tadi kan integral gitu ya itu harus materi turunannya harus betul-betul paham. Nah, jadi yang kemarin di matematika satu masih belum bisa cara menghitung gitu ya turunan seperti itu, silahkan sekarang belajar sama temennya yang sudah bisa. Nanti di sini saya kasih contoh satu soal gitu, coba kita kerjakan gitu ya untuk mengingat gitu turunan itu yang seperti apa sih Bu gitu kan. Misalnya saya udah lupa banget misalnya kayak gitu. Coba nanti saya kasih contoh soal turunan. Nah, terus kalau untuk kontrak perkuliahan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti itu, eh, absen atau alfa atau izin maksimal itu 3 kali, ya. Jika jika tidak hadir tanpa keterangan, itu dianggap alfa. Lalu jika misalnya Bu saya sakit atau Bu saya ada acara keluarga, itu harus dengan surat tertulis. Misalnya jika sakit berarti suratnya harus dari dokter seperti itu. Misalnya ada keterangan di istirahat gitu ya, istirahat 1 hari atau istirahat 2 hari seperti itu. Kalau misalnya Bu saya tidak ke dokter, cuma istirahat di rumah, berarti buatnya dari orang tua. Orang tua yang membuat surat yang mengizinkan. Jika tidak ada itu semua, maka apapun alasannya, saya tidak bisa memberikan izin sakit seperti itu. Ya, jadi maksimal 3 kali. Lalu harus hadir ke kelas, mengerjakan soal latihan, mengerjakan kuis, mengerjakan ujian. Dan saya ulangi, kalau di saya tidak mentolerir keterlambatan. Jadi misalnya kayak kemarin, Bu, saya misalnya pengalaman dari matematika satu ya, banyak sekali yang WA saya sudah ikut SP-nya, saya udah mengerjakan, saya mengumpulkan, tapi kok nilainya tetap jelek ya Bu gitu. Karena apa? Kalian terlambat. Pada saat saya sudah bilang, ayo dikumpulkan. Kalian mengumpulkannya itu ada yang pas sudah selesai perkuliahan, ada yang sudah setengah jam kemudian. Saya tetap terima. Tapi saya sudah bilang, saya terima, tapi saya tidak menjamin itu akan saya koreksi. Karena tadi sudah terlambat. Jadi mau tidak mau, yang saya bilang dari di awal misalnya saya bilang sudah saya informasikan pada saat saya bilang kumpulkan dikumpulkan selesai tidak selesai dan itu saya tidak akan menegur lagi setelah itu ya. Jadi di sini saya ingatkan kembali kalau di saya tidak mentolerir itu. Pada saat saya bilang 5 menit lagi berarti 5 menit lagi, itu pun biasanya pada saat saya bilang 5 menit lagi, kenyataannya itu 10 menit. Saya masih memberi selang waktu lagi 5 menit untuk saya bilang ayo segera dikumpulkan seperti itu. Oke, nah jadi di situ kesalahan kecilnya bukan kecil, itu adalah terlambat itu adalah kesalahan yang fatal. Karena nanti misalnya kalian mau tes CPNS, ada yang namanya tes kompetensi, tes akademik apa TPA gitu ya yang online, itu waktu, yang main adalah sistem. Pada saat sudah tutup ya tutup, tidak ada lagi walaupun hanya waktu 2 detik, 3 detik. Nah, itu saya akan menanamkan kalian di situ agar nantinya disiplin tepat waktu. Seperti itu ya. Jadi nanti mohon kesadaran diri misalnya aku kayaknya udah ikut ujian deh, udah ngumpulin tugas, tapi terlambat gitu. Nah, berarti di situ saya ada konsekuensi, kemungkinan besar tidak akan saya koreksi atau saya langsung kasih nilai minimal. Nah, terus yang kedua, misalnya saya bilang kumpulkan di prodi pukul 12 siang. Ternyata kalian ngumpulnya di prodi sih, tapi nanti pukul 3 sore. Nah, itu saya juga tidak akan menjamin bahwa itu akan terkoreksi. Karena biasanya saya akan menumpuk di atas meja, itu nanti sudah ada tumpukan lain. Nah, saya takutnya kalau nanti misalnya tadi yang mengumpulkan jam 12 itu akan menjadi satu tumpukan.
Sedangkan mahasiswa yang tadi tiba-tiba ujuk-ujuk jam 3 gitu yang ngumpulkan atau mungkin besoknya gitu mengumpulkan, nah itu akan tercecer seperti itu. Karena banyaknya file dokumen-dokumen yang ada di ruangan saya ataupun di meja Mbak Ayu. Nah, jadi saya tidak bertanggung jawab jika ada eh, jawaban-jawaban yang dikumpulkan terpisah dan itu tercecer seperti itu. Oke, itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya dari saya sebagai dosen, misalnya saya terlambat, saya akan menginfokan, biasanya kalau pagi karena jam kita tuh 7.30, saya tidak bisa tepat waktu. Saya sudah ngomong di sini ya, dari awal saya mohon maaf, saya tidak bisa tepat waktu, karena terkendala saya harus mengantar anak saya sekolah dan lain sebagainya itu. Jadi biasanya nanti kita akan mulai jam 8. Kalau memang saya jam 8 ternyata terkena macet di jalan, nanti akan saya infokan kembali. Misalnya kita terlambat 10 menit atau 15 menit seperti itu. Tapi saya usahakan nanti jam 8 akan masuk. Seperti itu ya. Dan juga karena ini kelasnya di ruko, saya sebenarnya agak kurang enak kelasnya di ruko. Saya tadi sudah minta ke BAA gitu ya, ke akademik untuk dipindahkan. Dan saya udah komplain juga kenapa kok gedung kita di sini gitu ya, di FT, tapi kita dikasihnya di ruko. Pertama, aksesnya agak jauh gitu ke dari prodi. Terus parkirnya juga agak sulit seperti itu. Nah, saya sudah minta pindah tapi ternyata tidak bisa. Tapi nanti saya tetap akan usahakan misalnya ada kelas kosong gitu ya. Kelas kosong di gedung F, gedung kita, di gedung atas di gedung F gitu. Nanti kita akan pakai gedung F seperti itu. Cuma seperti itu saya tidak bisa janji. Akhirnya akan kebanyakan seperti ini, nanti kita akan hybrid gini ya. Kalian tetap di offline tapi saya dari prodi karena saya biasanya harus tetap bolak-balik mondar-mandir prodi. Nah, saya bayangin kalau saya ke ruko gitu kan nanti tiba-tiba di prodi ada mau ada tanda tangan apa atau apa, saya harus kembali ke prodi itu kan agak jauh ya aksesnya. Nah, tadi sudah saya komplain ke BAA tapi jawaban BAA masih tidak ada kelas kosong. Jadi semoga nanti kita bisa dapat kelas yang di gedung kita seperti itu, tidak di ruko. Nah, itu untuk keterlambatan mahasiswa, saya monggo terserah gitu ya. Kalian udah gede gitu ya. Saya udah maksudnya kita udah masuk jam 8, tapi misalnya masih ada yang terlambat mungkin karena rumahnya jauh apa, saya tidak akan memberikan konsekuensi apapun. Nanti langsung masuk kelas aja. Cuma mungkin konsekuensinya adalah seperti ini. Misalnya nanti di awal sewaktu-waktu saya memberikan kuis, nah yang terlambat ini berarti tidak bisa ikut. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita masuk jam 8, nanti sebelumnya biasanya misalnya saya ada pemanasan dulu, kita mungkin ada kuis 1-2 soal, nah itu dikumpulkan dalam waktu setengah jam. Ternyata mahasiswa A terlambat gitu ya, udah lewat setengah jam baru masuk. Nah itu berarti tidak bisa mengikuti kuis yang tadi itu, tertinggal. Nah berarti nanti nilai untuk kuisnya akan kosong, seperti itu. Jadi bisa diestimasi sendiri masuk ke kelasnya, eh, datang ke kampusnya di pukul berapa, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silahkan untuk yang kontrak perkuliahan. Tadi sopan santun berbicara, terus itu membawa alat tulis gitu ya. Jangan tangan kosong, membawa pulpen, membawa pensil, membawa kertas, seperti itu. Karena ini matematika, saya tidak mau kalian hanya cuma melongo melihat, tapi menulis juga gitu. Misalnya saya suruh menghitung gitu, menghitung, seperti itu. Terus tidak memakai kalkulatornya yang kalkulator saintifik, tidak memakai kalkulator HP. Ada yang ditanyakan, kontrak perkuliahannya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya kalau untuk yang di kelas. Ada yang ditanyakan? Silahkan.
Untuk link OPL ada nggak Bu? Link OPL nanti masih saya siapkan OPL-nya, jadi ditunggu aja nanti saya masih 50-50 antara mau pakai OPL atau tidak gitu ya. Jadi ditunggu aja nanti kalau ada saya akan informasikan di grup. Karena dikasih pun OPL kalian juga yang membuka mungkin hanya 1-2 orang gitu. Jadi daripada mubazir, saya masih sudah ada sebagian saya siapkan tapi belum full gitu ya. Recording in progress. Nah, coba kita sekarang suara saya masuk coba Cuma sekarang.
Udah masuk. Sudah, oke. Nggak Gema? Oke. Coba kita ingat-ingat sedikit turunan ya. Yang kemarin di matematika satu masih ingat nggak turunan? Hmm, ada yang masih ingat? Misalnya di sini kita punya fungsi fx sama dengan 5x min 4 dibagi dengan 5x plus 4. Nah, maka eh, turunan turunan fungsi f di 0 itu adalah, nah di sini kita mencari turunan fungsi f di 0 adalah turunan simbolnya f arsen 0. Nah, ini yang ditanyakan. Berapa gitu ya. Di sini ada pembagian, ada pembilang, ada penyebut. Nah, di sini kita selesaikan di mana fx sama dengan 5x minus 4 dibagi 5x plus 4. Nah, ingat turunan itu ada U, ada V. Nah, berarti ini 5x min 4 sama dengan U, 5x plus 4 sama dengan V. Jadi U per V. Nah, rumusnya apa? Nah, coba dilihat catatannya. Kalau nggak belum mencatat, dilihat di YouTube. Untuk yang pembagian itu sifat turunan fungsinya itu yang seperti apa? Itu ya. Ini F turunannya. Nah, ini sifatnya untuk yang pembagian adalah U arsen dikalikan V dikurang U dikalikan V arsen. Nah, U arsen ini apa? Adalah turunan U. Nah, turunan U dikalikan V dikurangi U dikalikan turunan V. Nah, berarti terus dibagi, dibagi dengan V kuadrat. Nah, ini tinggal disubstitusikan. Yang pertama adalah, nah yang pertama adalah ini. Ini nomor satu kerjain ya. Terus ini dua. Urutannya tiga, empat. Ini lima. Nah, kita coba cari turunan U dulu. Turunan U itu tadi 5x minus 4. Nah, itu diturunkan dulu. 5x min 4 itu berapa? Nah, ingat turunan eh, suatu fungsi yang di turunan itu yang bisa diturunkan adalah yang memiliki variabel. Berarti di sini turunan dari turunan U atau 5x min 4 itu turunannya adalah 5. Min 4-nya kemana, Bu? Min 4 tidak punya pangkat, tidak punya variabel, berarti dia menjadi 0 atau hilang. Dikalikan dengan V. V-nya tadi siapa? 5x plus 4. Nah, dia tidak turun. V-nya tetap karena tidak ada simbol arsennya ya. Jadi dia dikalikan 5x plus 4. Nah, dia tetap tidak diturunkan. Minus. Nah, sekarang U-nya yang tetap. U-nya siapa tadi? 5x min 4. Dikalikan. Nah, sekarang yang diturunkan V-nya. Sama, kebetulan dia yang ada variabelnya hanya 5x berpangkat 1. Jadi turunannya adalah 5. Dibagi dengan V kuadrat. V-nya 5x plus 4 kuadrat. Tinggal diselesaikan. Tadi yang ditanya adalah turunan F di 0. Berarti di sini F arsen, nah X-nya tadi kalau di atas kan masih X yang ini. Yang ini masih X, belum dimasukkan angka nolnya. Nah tadi karena di soal yang ditanyakan adalah turunan fungsi F di 0, berarti dimasukkan nolnya.
F arsen 0 atau turunan fungsi F di 0 sama dengan, nah ini tinggal dimasukkan, disubstitusikan. Nilai X sama dengan 0 tadi disubstitusikan ke nilai X yang di fungsinya. Berarti 5 dikalikan 5 dikali 0 ditambah 4 minus 5 dikali 0 minus 4 dikali 5 dibagi 5 dikali 0 plus 4 pangkat 2. Coba dihitung berapa hasilnya. Saya tunggu semenit aja. Ini aturan tidak sampai semenit bisa dapat hasilnya. Hasilnya berapa? Yang sudah dapat hasilnya bisa mendekat, baru disebutkan angkanya berapa. Belum ada yang dapat? Berapa? 40 per 16. Coba mendekat 40. Dari 5.
Berapa? Ada sudah dapat? Lama sekali. Ayo berapa? Berapa tadi? Berapa? Berapa? 542. Modal langsung per 16. Oke, berapa? 40 per 16 atau 5, 5 per 2 atau bisa juga 2,5 atau bisa juga 2,5. Ya, hasilnya ada yang bingung dari mana dapat 40 per 16? Tanya ke temennya yang sudah bisa. Terus eh, coba ini kita sedikit satu lagi. Ini soal cerita ya. Saya bacakan soalnya. Ini, aduh. Tapi ada juga mingguan. Kalau Di sini ada suatu proyek dapat dikerjakan selama P hari. Ya, ini suatu proyek dapat dikerjakan selama P hari dengan biaya setiap harinya. Biaya setiap harinya adalah 4P plus 1.500 per P minus 40. Nah, ini adalah fungsi. Nah, ini dalam juta. Ya, dalam juta rupiah. Nah, terus jika biaya minimum proyek tersebut adalah R, juta rupiah, maka R sama dengan, nah jadi biaya minimum proyek, dimisalkan biaya minimum proyek itu sama dengan R
juta rupiah. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai R ini. Nah ini ada PH proyek dikerjakan selama P hari, jadi P-nya juga belum diketahui. Itu proyek dikerjakan selama berapa hari, gitu ya. Terus dengan rumus fungsinya adalah untuk biayanya itu adalah 4P plus 1.500 per P minus 40 juta rupiah. Itu adalah rumus fungsi untuk biaya. Nah, biaya minimum proyek itu dimisalkan adalah R juta rupiah. Kita mencari nilai R-nya. Jadi, kan tadi tidak tahu nih, misalnya kita bangun gedung, itu pinginnya kan jangan mahal-mahal gitu ya. Biayanya itu yang minimum. Berarti kalau mau biaya minimum, nilai P-nya ada P hari itu, nah nilai harinya pengerjaan proyek itu ada harus cepat juga gitu ya. Jadi misalnya kita mau bangun rumah, kita targetkan itu misalnya setahun atau 6 bulan, misalnya 6 bulan gitu ya. Kan biaya 6 bulan dengan biaya 1 tahun itu kan berbeda. Pasti akan lebih murah yang 6 bulan. Karena apa? Biaya tukang gitu ya. Misalnya dari biaya tukang, kan kita hanya membayar 6 bulan. Misalnya satu tukang sejuta hanya 6 juta. Tapi kalau ternyata dia lebih lama, misalnya selama setahun 12 bulan kan makan 12 juta. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan mencari nilai yang minimum. Seperti itu. Jadi mulai dari harinya yang minimum, maksudnya harinya yang lebih cepat, lebih baik gitu ya, dengan kualitas yang sama. Seperti itu. Nah, coba kita bahas. Nah, ini bisa salah satu caranya dicari dengan menggunakan turunan. Nah, jadi di sini pembahasan. Nah, biaya proyek per hari adalah, nah di sini kita masukkan tadi Rx. Nah, tadi jadi ada fungsi R. Nah, di mana fungsi R itu adalah tadi 4P plus 1.500 per P min 40. Nah, jadi Rx P dikalikan dengan P tadi hari ya kan. Jadi harinya, jumlah pengerjaan proyek di harinya dikalikan dengan fungsi biayanya. Jadi nanti berapa hari dikalikan biayanya. Oke, nanti kita akan dapat biaya pengerjaan proyek itu. Sama kayak kalian misalnya ke kampus gitu ya, mencari biaya bensin kan. Jadi berapa hari ke kampus dikalikan biaya bensin per ngisi gitu ya. Misalnya ke kampus 4 hari, sekali sehari itu ngisinya misalnya sekali gitu ya bensinnya. Jadi kan 4 hari dikalikan biaya per ngisinya seperti itu. Itu misalnya kalau kayak biaya bensin ke kampus. Nah, kalau ini adalah biaya proyek. P-nya tadi adalah hari, proyek itu dikerjakan berapa hari, dikalikan dengan fungsi biayanya. 4P ditambah 1.500 dibagi P minus 40. Ini adalah fungsi biayanya. Sama dengan, ini diselesaikan matematika biasa, 4P kuadrat minus 40P plus 1.500. Nah, 4P kuadrat dari mana? Ini P dikali 4P. 4P kuadrat. Terus yang ini, yang P dikalikan 1.500 per P. Ini bisa dicoret. Ya, jadinya 40P. 40P ini, yang ini, 40P yang P dikalikan dengan 40 minus 40P. Kalau yang dicoret tadi, yang P dikalikan 1.500 per P, P-nya dicoret menjadi 1.500. Dan ini langsung diurutkan. Jadi penulisan matematika itu berurut yang memiliki variabel pangkat tertinggi. Jadi kan ada di sini, ini 4P kuadrat, pangkat 2, ini variabel tertinggi, minus 40P, di sini P,
pangkatnya 1 plus 1.500 yang tidak memiliki variabel berpangkat. Seperti itu. Jadi yang angka yang tidak memiliki variabel berpangkat ditulis paling akhir. Yang memiliki variabel berpangkat paling tinggi ditulis paling awal. Jadi 4P kuadrat min 40P plus 1.500. Nah, ini adalah fungsi R-nya, Rx-nya dengan sudah kita menghitung hari dan tadi biayanya. Seperti itu. Selanjutnya, biaya proyek minimum ketika di sini turunan fungsi R atau R persen X-nya sama dengan 0. Nah, kita tadi turunkan yang ini fungsi ini kita turunkan. Turunannya berapa? Berarti turunan adalah diingat lagi aturan turunan. Nah, ini hasilnya 8P minus 40 plus 1.500. Nah, ini. Jadi biaya proyek minimum itu tadi kan di sini kita sudah mencari fungsi Rx-nya ya dengan mengalihkan hari dan juga rumus untuk biayanya didapatkan tadi Rx sama dengan 4P kuadrat min 40P plus 1.500. Nah, kita akan mencari biaya proyek minimum dengan menggunakan fungsi itu. Nah, biaya proyek itu minimum pada saat dia kita dapat salah satunya kita bisa menggunakan turunan. Nah, pada saat nilai turunan itu adalah 0. Seperti itu. Nah, jadi tadi fungsi Rx-nya diturunkan menjadi 8P min 40 plus 1.500. Ingat, yang bisa diturunkan hanya yang memiliki variabel. Ya, bagaimana sih caranya, Bu? Diingat-ingat lagi. Jadi yang memiliki variabel yang bisa diturunkan di mana pangkatnya adalah berkurang minus 1. Ya, pangkatnya berkurang 1 atau N-1. Seperti itu. Jadi turunan dari fungsi R adalah 8P min 40 plus 1.500. Ah, mohon maaf. Nah, jadi di sini mohon maaf saya. Ya, nah, jadi di sini sama dengan 8P min 40 ya. Plus 1.500-nya hilang. Nah, sama dengan ini bisa diselesaikan. Ya, di sini sudah hanya ada tinggal satu variabel ini. P, berarti kita bisa mencari nilai P-nya. Di sini kita di operasi substitusi, substitusi gitu ya, pindah kanan kiri, hasilnya didapatkan di sini 8P min 40 sama dengan 0. 8P sama dengan 40, pindah ruas, ya kan? Minus, di kiri dia minus 40, pindah ruas ke kanan menjadi positif. Sehingga P sama dengan 40 dibagi 8. P sama dengan 5. Nah, jadi P-nya kita dapat. Berarti proyek itu akan membutuhkan biaya yang minimum jika dia diselesaikan selama 5 hari. Karena P tadi adalah hari, gitu ya. Berarti di sini adalah 5 hari. Nah, ini adalah lamanya proyek itu dikerjakan jika biayanya mau minimum itu adalah 5 hari. Sehingga pada saat kita sudah mendapatkan nilai P-nya tadi 5 hari, kita tinggal menghitung nilai biaya proyeknya. Nah, biaya proyek minimum. Kita gunakan tadi yang
ini yang rumus fungsi yang ini. Yang ini kembali ke rumus fungsi yang sebelum dia diturunkan gitu. Jadi di sini Rx sama dengan berapa? 4P kuadrat 4P kuadrat minus 40P plus 1.500. R sama dengan X-nya tadi. X-nya itu adalah harinya atau P-nya tadi. R5 tadi kan sudah dapat di sini ya. P sama dengan 5 hari. Sama dengan tinggal disubstitusikan ke nilai P-nya. Jadi 4 dikali 5 kuadrat min 40 dikali 5 ditambah 1.500. Nah, coba dihitung berapa nilainya? Hasilnya berapa? Dua puluh sembilan. Kurang nyaring. 1.400. Berapa? 1.400. Oke. 1.400 juta rupiah. Berarti hasilnya adalah 1.400 juta rupiah. Ini adalah biaya minimum dari proyek tersebut. Ada yang masih bingung? Silahkan lanjut belajar lagi dengan temennya yang sudah bisa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Ada. Oke. Nah, itu jadi turunan sudah kita bahas sedikit ya. Jadi saya harap setelah ini kalian belajar mandiri tentang turunan sehingga nanti pada saat kita masuk di integral sudah tidak bingung lagi seperti itu. Untuk turunan ada yang jika tidak ada yang ditanyakan, eh, oke, jadi itu tadi untuk turunan sekilas gitu ya. Silahkan dipelajari kembali. Tadi utamanya tentang untuk aturan-aturan turunan seperti itu. Coba dibuka YouTube saya, tak ada yang kemarin kita materi matematika 1, silakan dipelajari kembali dan diperbanyak latihan soal. Nah, minggu depan kita akan masuk untuk integral ya, kita akan masuk integral tentu. Nah, seperti itu nanti jadi akan lebih paham lagi jika materi turunannya paham, nanti untuk materi integral tentunya juga akan lebih paham. Jika tidak ada yang ditanyakan, selamat belajar ya. Jadi ini udah di kelas udah selesai, tapi bukan berarti nanti setelah itu tidak belajar lagi gitu ya. Jadi di rumah, di kos itu dipersiapkan untuk minggu depan untuk materi integralnya dan juga
dilatih lagi tangan dan otaknya gitu, dan otak kita. Jadi saya juga melatih otak saya gitu ya, karena matematika itu kalau tidak dilatih terus, tidak diasah terus, dia maka akan tumpul. Nah, seperti itu. Kita akan lupa gitu, tinggal ingat gitu. Nanti kita sama-sama mengingat-ingat, sama-sama berlatih. Jadi nanti pada saat kuis, misalnya minggu depan saya adakan kuis gitu ya tentang turunan gitu, sudah tidak kagok lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di minggu depan untuk materi matematika 2-nya. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.